Saya Indah Sylvia Situmorang dengan NIM C1C022055. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan dan menjelaskan materi tentang desain riset. Baiklah, kita masuk pada pembahasan. Pembahasan yang pertama ada definisi desain riset. Menurut MC Kombes, desain penelitian atau disebut juga strategi penelitian adalah rencana untuk menjawab serangkaian pertanyaan penelitian. Sedangkan menurut Naismith, desain penelitian adalah suatu rencana yang membimbing peneliti dalam proses pengumpulan, analisis, dan interpretasi observasi. Jadi dari penjelasan definisi para ahli di atas, maka dapat disimpulkan desain riset adalah proses yang digunakan untuk merencanakan dan mengatur langkah-langkah yang akan diambil dalam sebuah studi penelitian. Baik, pada pembahasan yang kedua, tujuan dan fungsi desain riset. Tujuan utama dari desain penelitian antara lain, yang pertama, bagi seorang peneliti untuk memastikan bahwa kesimpulan yang mereka buat dapat dibenarkan. Langkah ini berarti bahwa penelitian harus mengkonfirmasi atau menyangkal hipotesis. Yang kedua, memperluas pemahaman peneliti tentang topik dan untuk membuat mereka lebih sadar tentang berbagai tempat, kelompok, dan pengaturan. Adapun fungsi dari desain riset antara lain, yang pertama, memastikan keaslian dalam setiap langkah penelitian. Yang kedua, menguji hipotesis penelitian. Yang ketiga, sebagai pegangan bagi peneliti. Dan yang terakhir, sebagai gambaran akan kesulitan yang mungkin dihadapi. Yang ketiga, jenis-jenis desain riset. Pemilihan jenis desain penelitian didasari oleh tujuan penelitian yang akan dilakukan. Terdapat beberapa jenis desain penelitian di antaranya. Yang pertama ada penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif menentukan hubungan antara data yang dikumpulkan dan pengamatan berdasarkan perhitungan matematis. Yang kedua ada penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah untuk kasus-kasus di mana kesimpulan statistik untuk mengumpulkan bahwa wawasan yang dapat ditindaklanjuti sangat penting. Yang ketiga ada penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah metode desain berbasis teori yang dibuat dengan mengumpulkan, menganalisis, dan menyajikan data yang dikumpulkan. Yang keempat ada penelitian eksperimental. Penelitian eksperimental menetapkan hubungan antara sebab dan akibat dari suatu situasi, di mana orang mengamati dampak yang disebabkan oleh variabel independen terhadap variabel dependen. Yang kelima ada penelitian korelasional adalah teknik penelitian non-eksperimental yang membantu peneliti membangun hubungan antara dua variabel yang berhubungan erat. Yang keenam, ada penelitian diagnostik. Dalam desain diagnostik, peneliti mencari untuk mengevaluasi penyebab yang mendasari topik atau fenomena tertentu. Belajar lebih banyak tentang faktor-faktor yang menciptakan situasi yang menyusahkan. Yang keempat, ada karakteristik desain riset. Ada beberapa karakteristik desain riset sebagai berikut. Yang pertama ada netralitas. Netralitas yang dimaksud hasil penelitian harus bebas dari bias dan netral. Yang kedua ada keandalan. Desain harus menunjukkan bagaimana membentuk pertanyaan untuk memastikan hasil standar. Yang ketiga ada validitas. Alat ukur yang benar adalah alat yang membantu peneliti dalam mengukur hasil sesuai dengan tujuan penelitian. Yang keempat ada generalisasi. Hasil desain harus berlaku untuk populasi dan bukan hanya sampel terbatas. Yang kelima ada cara membuat desain riset. Cara atau langkah-langkah dalam membuat desain penelitian sebagai berikut. Yang pertama, menetapkan prioritas untuk desain penelitian. Yang kedua, menentukan jenis data yang kita butuhkan untuk penelitian. Yang ketiga, ada penentukan teknik pengumpulan data. Yang keempat, menentukan prosedur analisis data. Dan yang terakhir, menulis proposal penelitian. Baiklah, sekian pemaparan dan penjelasan materi desain riset dari saya ucapkan terima kasih.